Mengaji bersama menebar kebaikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Para hadirin, para ikhwan wa akhwat yang semoga senantiasa diberikan taufik serta rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan memuja Allah. Pada kesempatan sore hari ini Allah perkenankan kita untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada surga Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita meraih kebahagiaan. Tema kita pada kesempatan sore hari ini adalah tips hidup bahagia dengan syukur dan sabar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun hari ini di antara manusia yang melakukan suatu aktivitas tertentu kecuali dia ingin meraih kebahagiaan. Bahkan hadirnya kita di tempat ini, saya yakin para hadirin sekalian sadar atau tidak, pasti didasari dengan satu niat. Jika niat itu adalah niat dunia, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dia berhijrah kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Demikian juga jika yang dia niatkan adalah untuk menggapai sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, maka saya yakin yang dimaksud tujuan tersebut adalah ketenangan hati, kebahagiaan. Saya yakin itu. Oleh sebab itu, saya katakan tidak ada seorang pun hari ini yang melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, melainkan dia ingin meraih kebahagiaan. Ia ingin meraih ketenangan hati. Ia berharap jika hadir di kajian, dia memiliki sesuatu, mendapatkan sesuatu yang akan mengobati hatinya, atau yang akan mengisi ruang yang kosong di dalam hatinya yang selama ini dia cari. Nah, namun ternyata tidak setiap apa yang didapatkan oleh manusia ketika mereka mendapatkannya
tidak lantas membuat mereka bahagia. Apa buktinya? Buktinya mereka terus mencari dan bekerja. Mereka mengira kebahagiaan itu pada suatu tertentu. Manakala dia sudah dapat meraihnya, apakah dia berhenti? Tidak. Namun dia terus ingin mencari dan menambahnya. Pertanyaannya, apakah kebahagiaan itu habis sehingga dia harus mencari kebahagiaan lagi setelah itu? Ataukah kemungkinan yang kedua, kebahagiaan yang dia cari, kebahagiaan yang dia yakini itu adalah kebahagiaan, sejatinya itu bukanlah kebahagiaan? Kemungkinannya dua, Pak. Kenapa manusia terus berupaya mendapatkan sesuatu, bahkan setelah dia mendapatkannya, dia berusaha untuk mendapatkannya lagi? Apakah kebahagiaan yang telah dia dapatkan itu habis? Atau yang kedua, bisa jadi kebahagiaan yang dia yakini itu adalah kebahagiaan, ternyata bukan kebahagiaan. Nah, jika kebahagiaan itu akan habis, terus mau sampai kapan kita mencari kebahagiaan? Toh kalau kita sudah raih apa yang kita inginkan, ternyata ada muncul lagi keinginan yang lain. Terus, kata Rasulullah, bagaimana? Andaikan salah seorang di antara manusia memiliki 2 lembah dari emas, latamanna thalithan, pasti dia akan menginginkan lembah yang ketiga. Maka seorang yang cerdas, seorang yang berpikir, dia akan merenungi hadis ini. Mau sampai mana dia mengejar kebahagiaan tersebut yang dia anggap itu adalah kebahagiaan. Manakala setelah dia mendapatkannya ternyata hilang, muncul keinginan yang lain, maka bisa jadi apa yang dianggap oleh manusia itu sebagai sumber kebahagiaan, sejatinya itu bukanlah sumber kebahagiaan. Oleh sebab itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus kita sepakati dulu. Yuk kita sepakati dulu bahwa Allah di dalam Al-Qur'an, Allah juga menyebutkan kata bahagia, Allah sebutkan. Namun mungkin banyak yang tidak tahu. Jika salah satu di antara kita mencari-cari kebahagiaan tersebut di dalam Al-Quran, kata bahagia dalam Al-Quran, bisa jadi dia temukan atau bisa jadi dia tidak menemukannya. Kenapa? Karena demikian Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebutkan kata tersebut di dalam satu surah tertentu. Bahkan hanya terbatas dalam 2 kata saja. Di antara ratusan ayat, di antara ribuan, di antara ratusan surah, di antara ribuan ayat, Allah sebutkan kata bahagia itu hanya dalam satu surah saja. Satu dalam bentuk kata benda, satu dalam bentuk kata kerja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Hud. Di dalam surah Hud, ayat yang ke-105. Di sanalah para jemaah akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala membahas akar kata bahagia itu. Dicari-cari di ayat lain gak bakalan dapat. Allah berfirman, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Ketika hari itu datang, yaitu hari kiamat maksudnya, tidak seorang pun yang berbicara kecuali dengan seizinnya. Maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Wa sa'id. Sa'id, kalimat itu
pertama disebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-108-nya masih dalam surah Hud. Allah berfirman, wa ammal ladzina su'idu. Kalau tadi kata benda, orangnya sa'id. Kalau ini pakai kata kerja, su'idu, diberikan kebahagiaan. Menunjukkan bahwasanya kebahagiaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tersebut bahagia. Kapan orang akan mendapatkan kebahagiaan? Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Adapun orang-orang yang diberikan kebahagiaan itu, maka manakala mereka menempati surga Allah, khalidina fiha, mereka akan kekal di sana, madamatis samawati wal ard, selama ada langit dan ada bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Ata'an ghairu majdud, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa? Bukankah manusia itu mencari banyak kebahagiaan? Bukankah hari-hari itu dipenuhi untuk mencari kebahagiaan? Namun kenapa kata bahagia hanya disebutkan dalam 2 kata saja dalam Al-Quran? Itu kan jadi pertanyaan kita. Ya, harus membuat kita penasaran. Mengapa demikian? Agar kita itu faham, kita ngerti. Allah ingin kasih tahu kepada kita semua bahwa hakikat kebahagiaan itu bukan di dunia. Kebahagiaan yang hakiki itu adanya di mana? Di akhirat. Kapan? Ketika orang masuk surga. Itulah dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Atau mungkin ada faidah lain. Kenapa kebahagiaan tersebut hanya diungkapkan dalam beberapa kata saja? Karena untuk menemukan kebahagiaan itu, yang penting bukanlah soal orang mengatakan saya bahagia, saya sudah mendapatkan kebahagiaan. Bukan kata bahagianya yang terpenting. Namun yang terpenting adalah esensi daripada kebahagiaan tersebut. Artinya ketika Al-Quran tidak banyak membicarakan tentang kata bahagia, namun Al-Quran dari awal sampai akhir, kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Jadi gak perlu bahagia itu orang mencari bahagia dengan ini, dengan itu, ketika dia kehilangan sumber kebahagiaan, ketika dia menjauh daripada Al-Quran, dari ajaran Islam. Kebahagiaan macam mana yang dia cari? Kebahagiaan model seperti apa yang dia dambakan? Jika sumber kebahagiaannya saja jauh dari dirinya, maka ketahuilah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dunia dengan seluruh kenikmatannya, jika tidak ditopang dengan keimanan, tidak akan pernah memberikan ketentraman, tidak akan pernah memberikan kenyamanan, tidak akan pernah memberikan ketenangan, tidak akan. Justru seluruh kenikmatan dunia yang ada ini, jika tidak dibalut dengan keimanan, yang ada akan melahirkan rasa cemas, rasa khawatir, rasa gelisah. Kita diperbudak oleh dunia. Dunia harus kita jaga. Kita takut kehilangan dunia, namun dunia tersebut tidak menjaga kita. Namun lihat, keimanan mampu memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh harta, oleh dunia. Keimanan mampu memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman,
wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Lihat, itmi'nan, ketenangan hati, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Di dalam ayat ini tidak diceritakan tentang dunia, tidak diceritakan tentang nikmat akhirat, namun dengan keimanan, dengan mengingat Allah, seseorang bisa mendapatkan ketenangan. Seseorang bisa mendapatkan ketenangan. Jadi dunia tanpa ditopang oleh keimanan hanya akan menyiksa pemiliknya, hanya akan memberikan rasa khawatir, hanya akan memberikan rasa cemas, gelisah. Berbeda dengan iman, berbeda dengan zikir. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya tenangnya hati itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita perhatikan, banyak orang pada saat ini yang mereka memiliki dunia, mereka bisa dikatakan pemilik, ya, pemangku jabatan popularitas. Namun faktanya mereka adalah orang-orang yang jauh dari kata bahagia. Buktinya apa? Di antara mereka ada yang sampai harus mengkonsumsi obat-obatan karena stres. Padahal uang tidak kurang. Ada yang rumah tangganya berantakan, sampai berujung perceraian. Padahal suaminya tidak kalah tampan, istrinya tidak kalah cantik, anak-anaknya Masya Allah lucu-lucu. Namun ketika tidak ditopang oleh keimanan, hancur semuanya. Nggak ada yang berguna. Ada mereka yang sudah dalam level yang sangat tinggi. La ilaha illallah, ya. Baik. Ada di antara mereka yang sudah sampai pada tahap memiliki popularitas yang sangat tinggi, disanjung-sanjung, dipuji-puji oleh manusia, namun dia pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak. Tidakkah kita mau berpikir, sebetulnya apa yang kurang pada dirinya? Apakah dunia yang dia kejar? Oh, ternyata tidak. Justru dia sudah mendapatkannya. Apa sebetulnya yang hilang dari dirinya? Yang hilang dari dirinya adalah iman. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran, Allah berfirman, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini umum. Siapapun yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki kehidupan yang suram. Terserah dia mau mengklaim sebahagia apa, sebesar apa rumahnya, seluas apa halamannya, sebanyak apa kendaraannya, semewah apa mobil-mobil motornya, terserah. Dia mau mengklaim dia hidup bahagia pun terserah. Namun yang menjadi keyakinan seorang mukmin, manakala dia jauh dari agama, jauh dari Islam, jauh dari ajaran Rasulullah, Allah berjanji, dan tidak ada yang paling benar daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, man a'rada an dzikri, siapapun yang berpaling dari mengingatku, dari agamaku, dari Al-Qur'an, dari ajaran Rasulullah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang suram. Suram. Ya. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Di akhirat lebih parah lagi. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku akan kumpulkan dia nanti di akhirat dalam keadaan dia buta. Ya. Sampai dia mengatakan, lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku
dalam keadaan buka. Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Ya. Hal demikian kenapa? Karena dia melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia di dunia, berpaling dari ajaran Rasulullah, tidak peduli dengan agamanya. Maka kata Allah, wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga hari ini kamu dilupakan, kamu ditinggalkan, kamu tidak dipedulikan. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di poin-poin yang sudah kita dapatkan bahwa kebahagiaan yang sebetulnya itu adanya di akhirat. Karena kebahagiaan di akhirat itu tidak pernah berubah. Kalau seorang sudah masuk surga itu tidak mungkin dia akan mendapatkan daripada musibah, kesedihan, itu tidak ada lagi. Allah telah mencabut rasa sedihnya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Ahli surga ketika masuk ke dalam surga mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencabut dari dada-dada kami ini rasa sedih. Dicabut oleh Allah rasa sedihnya. Tidak ada rasa sedih lagi. Kematian pun juga sudah disembelih, tidak ada kematian lagi. Kekal mereka di surga. Sehingga kebahagiaannya itu kekal, nyata, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Namun kebahagiaan di dunia ini yang dinamakan oleh kebanyakan orang kebahagiaan itu kebahagiaan yang tidak tetap. Hari ini kita tertawa, besok-besok nangis. Hari ini kita sehat, tertawa, riang, bugar. Besok kita sedih, sakit. Hari ini usahanya lancar, besok-besok bisa jadi bangkrut usahanya itu. Ya. Hari ini bahagia, besok-besok sengsara. Demikian Allah pergulirkan di dunia ini, karena memang dunia bukan akhirat. Namun ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba ketenangan. Dan ketenangan tersebut itu tidak selamanya diukur dengan kemewahan dunia, bukan itu. Tapi tadi ketenangan tersebut berasal dari keimanan. Kenapa demikian? Karena keimanan itulah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan akhirat. Dan kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang hakiki. Maka kebahagiaan yang akan dirasakan oleh seorang hamba di dunia ini adalah kebahagiaan yang akan membuat dia bahagia di akhirat. Apa itu? Keimanan. Karena keimananlah yang akan dibekal oleh seorang hamba menuju kepada negeri akhirat. Jadi kebahagiaan itu ada. Kebahagiaan itu ada di dunia ini. Seorang bisa meraih kebahagiaan. Namun dengan cara apa? Apakah dengan cara yang banyak dikejar oleh manusia? Yang dianggap oleh manusia? Seperti tadi, berbagai kenikmatan dunia, apakah itu? Ternyata banyak di antara mereka yang sudah mencapainya, namun sampai detik itu mereka tidak pernah merasakan kebahagiaan di dalam hatinya. Terus kosong, dia mencari-cari kebahagiaan tersebut namun tidak menemukannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kunci kebahagiaan di dunia ini adalah iman. Karena iman itulah yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di akhirat. Maka kuncinya adalah iman. Perhatikan ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura", andaikan satu penduduk negeri, satu penduduk di suatu perkampungan, di suatu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa.
lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan bukakan kepada mereka keberkahan-keberkahan di langit dan juga di bumi. Kuncinya apa? Iman. Walau anna ahlal qura amanu. Yang turun apa? Keberkahan. Bukan semata-mata dunia yang Allah turunkan, namun Allah ikat dengan keberkahan. Karena sejatinya mereka yang mendapatkan dunia, mereka yang mendapatkan begitu banyak jatah dari dunia ini, namun mereka belum mendapatkan ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Sejatinya yang mereka tidak dapatkan adalah keberkahannya. Tidak ada kebaikannya di sana. Ya. Harta itu bisa mengenyangkan. Harta itu bisa membuat seseorang tertawa, membuat seseorang bahagia, iya. Namun kapan? Ketika dibalut dengan keberkahan. Ketika dihilangkan keberkahannya, maka yang terjadi seseorang terus dilanda dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ikat apa yang Allah turunkan dari langit dan dari bumi ini daripada rezeki itu dengan barakah, dengan keberkahan. Apa penyebabnya? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Sekarang kita membahas tentang kondisi di mana seseorang akan mendapatkan kelapangan dada, kelapangan hati. Ini kan identik dengan ketenangan ya, kenyamanan, dengan kebahagiaan. Kapan? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah berfirman, apakah sama orang-orang yang Allah luaskan hatinya dan dia berada di atas cahaya dari Rabbnya, apakah sama keadaan mereka dengan orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Lihat, zikrullah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata iman yang akan membuat seseorang lapang hatinya, lapang dadanya. Oleh sebab itu, di dalam menjalani keislaman kita, maka tidak sempurna Islam itu kecuali dengan iman. Dengan rukun iman yang berapa? Yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Saya mencoba merenungi ke 6 dari rukun iman ini. Coba diperhatikan. Dari rukun yang pertama, rukun iman, beriman kepada Allah, sampai beriman kepada hari akhirat. Dan itu semuanya kita wajib imani agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, betul? Ada poin yang terakhir, poin keimanan yang terakhir. Apa itu? Beriman kepada takdir. Poin inilah sejatinya rukun iman yang terakhir ini yang saya lihat merupakan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apa itu? Ketika seseorang beriman, betul-betul beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, pertama iman. Karena tadi kunci daripada kebahagiaan itu keimanan. Di antara keimanan itu rukun iman yang 6. Di antara rukun iman yang pertama sampai yang kelima itu ditutup dengan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam beriman kepada takdir. Dan iman takdir ini banyak dibahas, karena takdir ini kaitan erat dengan kehidupan manusia di dunia ini. Lahirlah syukur, lahirlah
sabar. Dari mana seorang bersabar? Dari mana seorang bisa bersabar? Dari mengimani takdir. Dari mana seorang bersyukur? Dari mengimani takdir. Nah, dan inilah apa yang ingin kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Tips hidup bahagia dengan syukur dan sabar. Artinya saya bahas tadi dari awal sampai kita bahas tentang rukun iman, kemudian sampai kepada beriman kepada takdir, lahirlah dua ibadah hati yang sangat agung, yaitu syukur dan sabar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa an yaj'alakum mimman idza u'tiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adnaba istaghfar fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsah min unwani sa'adah. Imam Ibnul Qayyim mendoakan, dan salah satu kitabnya yang berjudul Al-Wabil Shayyib min al-Kalim at-Thayyib, beliau di mukaddimahnya beliau menulis, kemudian mendoakan, semoga Allah menjadikan kalian orang-orang yang termasuk apabila diberi kalian bersyukur, apabila kalian diuji kalian bersabar, dan apabila kalian berdosa kalian segera beristighfar. Sungguh ketiga perkara ini merupakan tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Namun poin yang ingin saya bahas pada sore hari ini ada dua saja. Dari yang diungkapkan oleh Al-Imam hanya dua saja. Beliau mengungkapkan tiga hal. Apabila diberi, bersyukur. Apabila diuji, bersabar. Apabila berdosa, segera beristighfar. Ini adalah kunci kebahagiaan. Saya bahas dua saja, yaitu antara syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar. Bagaimana seseorang bisa bersyukur? Dengan seseorang bersyukur, dia akan meraih kebahagiaan, pasti. Jika benar dia cara bersyukurnya. Perhatikan, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dengan bersyukur jika syukurnya itu benar. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, syukur itu manakala seseorang bisa mengakui bahwa sekecil apapun nikmat yang dia rasakan datangnya dari Allah. Catat itu. Semua kenikmatan sekecil apapun datangnya dari Allah. Allah yang berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada diri kalian itu faminallah. Semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kalian rasakan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah al-i'tiraf. Kunci syukur yang pertama adalah al-i'tiraf, yaitu hamba betul-betul mengakui, menyadari bahwa nikmat sekecil apapun yang dia rasakan itu datangnya dari Allah, bukan datang dari perusahaan, dari atasan kita, dari bos kita. Ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus belajar. Meskipun kadang hati ini selalu terpaut kepada penyebab datangnya nikmat itu. Karena pekerjaan kita, bos kita, perusahaan kita, jualan kita, pelanggan kita, itu semuanya sebab yang dengannya Allah hantarkan rezeki kita sampai kepada kita. Dan manusia itu memang ya kadang-kadang sulit.
untuk betul-betul bisa meyakini ini nikmat ini dari Allah. Manusia kadang diuji untuk bisa mengatakan bahwasanya nikmat ini dari Allah. Dari mana ini? Dari Allah. Kadang-kadang dia ragu. Kenapa ragu? Kayaknya kalau tidak melalui dia, nikmat ini gak bakalan sampai kepada saya. Itu tidak. Kalau bukan tanpa dia, kalau bukan tanpa pekerjaan saya, memang bisa ya nikmat itu datang kepada saya. Ragu dia. Padahal Allah yang mengatakan nikmat itu semuanya datang dari Allah. Dan rezeki kita sudah ditakar. Rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun pasti sampai. Pasti itu sampai. Siapa yang memberi makan hewan yang berada di dasar laut atau di dasar bumi? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sampainya? Kita tidak tahu. Namun Allah memiliki cara untuk bisa menyampaikan rezeki tersebut kepadanya. Itu yang tidak terlihat, itu yang tidak nampak. Bagaimana lagi kita manusia yang nampak ini, ya, yang bisa berjalan, yang bergerak dengan bebas. Tentu saja Allah lebih mudah memberikan rezekinya kepada kita, lebih mudah sampai kepada kita gitu, dengan cara apapun dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di dasar sana. Itu menurut kita, meskipun mesti di sisi Allah tidak ada yang ini lebih mudah, ini lebih sulit, tidak ada, semuanya sama. Tapi ini kalau kita perhatikan, ya, tentu saja untuk bisa kita meyakini bahwasanya rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rizki yang datang kepada kita itu tentu saja lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syukur itu manakala kita tidak peduli dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Namun kita lebih fokus kepada menikmati karunia yang Allah berikan kepada kita dan mensyukurinya. Jadi tidak usahlah kita memperdulikan kenikmatan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Justru kita dituntut untuk lebih fokus kepada nikmat yang telah Allah berikan, yang telah sampai kepada kita, yang telah sampai kepada mulut kita, yang kita cicipi, yang kita rasakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Unduru ila man huwa asfala minkum. Tuh, kamu lihat kepada orang yang lebih bawah dari kamu. Jangan melihat orang yang lebih atas dari kita. Wala tanduru ila man huwa fawqakum. Jadi kalau kita disibukkan kepada nikmat orang lain, nikmat orang lain itu otomatis nikmat yang lebih besar dari kita. Nikmat yang kita inginkan juga, yang belum kita raih, yang belum kita dapatkan. Nah, itu biasanya posisinya berada di atas kita itu. Rasulullah memberikan cara agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan melihat kepada orang yang lebih atas dari kita. Kalau kamu memang harus melihat kenikmatan, menghitung kenikmatan, coba lihat yang lebih bawah. Fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaihi. Karena hal yang demikian itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Sehingga kunci yang ketiga di dalam bersyukur itu adalah kita tidak terlalu memikirkan nikmat apa saja yang belum kita capai, yang belum kita raih. Karena dengan kita banyak memikirkan kenikmatan-kenikmatan tersebut, pastilah kita banyak melupakan kenikmatan yang telah kita dapatkan. Coba, kalau kita selalu memikirkan kapan saya bisa kerja di tempat itu, ya dia sudah gajinya sudah lebih besar dari saya, ya kapan saya bisa? Ketika sudah punya kendaraan motor, ya kapan saya punya mobil ini? Saya mau nabung ini.
dia meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Padahal bagi orang lain yang tidak memiliki nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, kenikmatan yang ada pada dia itu kenikmatan yang sangat besar. Orang yang tidak memiliki motor itu melihat orang bawa motor, pengen dia, kapan saya punya motor? Tapi pernahkah ketika kita punya motor, kita betul-betul bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, Engkau berikan. Kan tidak begitu. Justru kita malah melihat kenikmatan yang lain. Dengan kita memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak ada pada diri kita, yang belum kita raih, kita menyibukkan dengannya, akan banyak kenikmatan Allah yang sedang kita rasakan, yang sudah kita miliki kemudian kita lupakan. Siapa yang tidak tenang setelah itu? Diri kita. Yang seharusnya bahagia. Karena orang lain mengatakan, andai saya punya motor saya akan bahagia tuh. Enak kerja saya. Tapi bagi yang tidak, bagi yang punya motor tapi dia tidak bersyukur, dia tidak tahu caranya dia mensyukuri nikmat, maka dia tidak bahagia. Ya, jadi kebahagiaan itu tidak diukur dengan nilai dunia. Kebahagiaan itu diukur dengan bagaimana kita mengakui nikmat-nikmat tersebut datangnya dari Allah. Bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat sekecil apapun yang kita dapatkan. Bagaimana kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang telah kita miliki, bukan menyibukkan diri dengan nikmat-nikmat yang belum kita raih. Karena hal itu belum tentu kita raih. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai sekalian manusia, ingat-ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Ya, daripada kita sibuk memikirkan apa yang belum kita raih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin setiap kita punya keinginan kan hari ini. Keinginan yang belum tercapai pasti ada. Iya. Siang malam kita pikirkan kan? Sebelum tidur kita memikirkan bagaimana besok bisa meraihnya. Begitu kan? Bagaimana besok bisa membeli ini? Saya nabung dulu. Capek, lelah. Begitulah. Kita membiarkan diri kita tertawan dengan angan-angan. Namun kita menyia-nyiakan nikmat yang sangat besar. Apa itu? Syukur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah, walhamdulillahilladzi la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan haditsatan yajibu alaihi syukruhu biha. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak akan pernah dapat disyukuri satu nikmat darinya kecuali la yu'adda syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Tidak dapat disyukuri satu nikmat darinya kecuali dengan nikmat darinya. Maksudnya apa? Beliau menganggap bahwasanya bersyukur itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa mensyukuri nikmat itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan tidak ada satu nikmat pun yang bisa disyukuri oleh seorang hamba kecuali dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Maksudnya apa? Kenikmatan dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kata beliau, tujibu ala muaddi madhi ni'amihi bi adaiha ni'matan haditsatan. Ketika dia mensyukuri nikmat tersebut, maka pasti akan memunculkan nikmat yang baru, di mana nikmat tersebut harus dia syukuri kembali. Terus demikian syukur menghasilkan syukur, di mana orang yang sudah mencapai level syukur yang tertinggi, dia akan merasakan kenikmatan syukur tersebut melebihi kenikmatan daripada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Paham tidak?
Misalkan seseorang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rumah yang baru. Kemudian dia bersyukur kepada Allah. Nikmatnya dia mensyukuri, nikmat tersebut lebih nikmat bagi dia daripada nikmatnya rumah tersebut. Paham tidak? Sudahkah kita sampai ke level tersebut? Jauh. Makanya para nabi itu bisa bersyukur meskipun dakwahnya 950 tahun ditolak oleh kaumnya, masih bisa bersyukur. Kenapa? Nikmatnya bisa bermunajat kepada Allah. Bala, cobaan terus dia dapatkan. Tapi ketika keimanan tersebut tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan itulah yang membuat dia bersyukur kepada Allah. Itulah kenikmatan terbesar yang dia rasakan. Ya. Itu syukur. Rahasia syukur. Syukur itu memang dahsyat. Makanya kita berupaya untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu, syukurnya adalah nikmat. Seseorang ketika mendapatkan sesuap nasi, dia bisa mengatakan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Ketika dia berada di hadapan sepiring lauk, ya, sepiring nasi mungkin yang tidak terlalu mewah, ketika dia lahap, dia makan dengan bismillah, dengan penuh rasa syukur, itu lebih nikmat daripada hidangan-hidangan yang dihidangkan kepada para raja. Saya yakin ketika seseorang memiliki rasa syukur, maka dia akan berdoa, ya Allah, boleh diambil semua kenikmatan tersebut, asalkan jangan ambil nikmat syukur dalam hati. Ya, karena itu tidak ternilai nikmat syukur itu. Makanya kita harus senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Karena memang syukur tersebut adalah sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Karena syarat syukur itu tidak harus kaya, tidak harus banyak. Syarat bersyukur itu manakala ada suatu nikmat sekecil apapun, kemudian kita sadar nikmat itu datang dari Allah dan telah Allah tentukan. Andaikan bukan karena kuasa Allah, nikmat tersebut tidak akan sampai kepada kita mensyukurinya, menjadi hamba yang bersyukur. Itulah saat-saat seorang hamba bahagia. Ya. Jadi kita harus pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tentang sabar. Buah dari keimanan kepada takdir itu adalah sabar. Sabar ini berat, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Setiap musibah, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa pada dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab, yakni di Lauhul Mahfuz. Sebelum kami mewujudkannya, sebelum terjadi seluruh kejadian di bumi dan di langit, semuanya telah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz. Ini mengajarkan kepada kita, yang pertama kita harus imani takdir. Karena dengan beriman kepada takdirlah kita akan mampu bersabar. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman pada ayat yang ke-23, ayat setelahnya, ketika seseorang mengimani takdir dengan sebenar-benarnya, dia faham tentang apa takdir itu. Takdir itu dikatakan ada takdir yang baik, dikatakan ada takdir yang buruk. Namun takdir yang buruk itu dikatakan buruk itu manakala jiwa seseorang itu memang merasa tidak cocok dengan hal tersebut. Makanya dia memandangnya buruk. Namun dia harus yakin tidak ada perbuatan Allah yang buruk.
Semua yang Allah lakukan, semua yang Allah perbuat, semuanya ada hikmahnya. Allah menciptakan iblis pun ada hikmahnya. Kalau Allah tidak ciptakan iblis, mana ada ujian, mana ada surga dan neraka setelah itu. Mana ada orang yang beriman, mana ada orang yang kufur. Apakah kita menyangka kita akan bahagia ketika manusia di dunia ini semuanya beriman? Semuanya bersujud kepada Allah. Hah? Seperti malaikat? Namun ada yang bersujud, ada yang menyombongkan diri, ada yang membaca Al-Quran, ada yang menghafal selain Al-Quran. Demikian. Itu semuanya atas hikmah Allah. Semua yang Allah lakukan itu baik, tidak ada yang buruk. Kapan dipandang buruk? Oleh diri manusia, ketika jiwanya tidak cocok. Tidak cocok. Makanya berat mencintai takdir itu. Mencintai takdir itu berat. Karena mencintai takdir itu berarti mencintai apa yang menjadi ketentuan Allah. Baik buruknya kita cintai, kan berat. Kalau mencintai takdir yang baik tidak perlu belajar kita. Karena memang manusia ya diciptakan mencintai hal-hal yang baik, mencintai hal-hal yang menyenangkan dirinya. Dan manusia diciptakan dalam fitrahnya menjauhi hal-hal yang akan menyakitinya, membuat dia sedih, ya, membuat dia sakit. Dia jauhi itu semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum." Ya, dengan beriman kepada takdir ini agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Makanya seorang mukmin itu kan suka dihibur dengan perkataan qadarullah. Iya enggak? Coba kalau tidak ada kata-kata itu, mau dengan kata apa kita menghibur diri? Tidak ada kata untuk menghibur diri selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qadarullah atau qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkannya, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Inna lillah, sungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami hanya kepadanya lah akan kembali. Itulah untuk menghibur. Kalau tidak ada kalimat itu, pasti manusia akan terus dilanda kesedihan. Ketika ditimpa musibah, kemudian ada temannya, kamu sih begini, coba kamu begitu, coba kamu begini. Kan begitu manusia biasanya. Coba kamu tidak melakukan ini, coba kamu tidak melakukan ini, pasti nggak begini. Itu manusia. Namun Allah menuliskan seluruh kejadiannya, dan itu dalam balutan takdir. Kemudian kita imani. Kemudian ketika takdir itu terjadi dan tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita mengingat, oh ini sudah dengan takdir Allah. Sebelum saya diciptakan, kejadian ini sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Wala tafrahu bima atakum. Dan lagi supaya kamu tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepadamu. Kenapa? Karena takdir. Artinya ketika seorang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sesekali kebahagiaan ini bisa berubah. Karena bukan kamu yang menetapkan takdir, tapi siapa? Allah. Kamu tidak tahu apa yang ada di balik pemberian Allah kepadamu ini. Hari ini kamu tertawa karena kamu mendapatkan nikmat. Kamu tidak tahu apa di balik kenikmatan tersebut. Bisa jadi akan membuat kamu bersedih. Manusia bahagia ketika dia mendapatkan seorang anak. Namun kadang-kadang dia lupa. Anak itu ada masanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan membuat dirinya sedih. Tapi itulah manusia.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membimbing kita agar kita beriman kepada takdir ini. Untuk apa? Untuk bisa bersabar. Untuk bisa bersabar. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita bersyukur, alhamdulillah. Ketika kita kehilangan apa yang kita miliki, maka hal tersebut tidak mengurangi kebahagiaan kita manakala kita mampu bersabar. Ya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sejatinya sabar itu akan sangat berat manakala kita selalu beranggapan bahwa apa yang kita inginkan itulah yang terbaik. Sabar itu pasti berat kalau seperti itu. Apa yang kita inginkan pasti itu yang terbaik. Begitulah manusia. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu sedangkan kalian tidak mengetahui. Asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, huwa khairul lakum, tapi baik bagi kamu. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu tapi buruk bagi kamu. Kan begitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Intinya kita selalu berusaha. Jangan kita merawat pemikiran yang tadi. Apa itu? Selalu menganggap apa yang kita inginkan itulah yang terbaik. Belum tentu yang terbaik. Namun seyogyanya seorang hamba mestilah dia senantiasa mengingatkan dirinya dengan sebuah doa. Apa doanya? Allahumma inni abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Wabnu abdik, aku adalah anak dari hamba laki-lakimu. Wabnu ammatik, dan anak daripada hamba perempuanmu. Ya, anak daripada ibu dan bapak kita. Mereka semua adalah hamba Allah juga. Nasiyati biyadik, ya Allah, inilah ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, telah berjalan pada diriku seluruh ketetapanmu. Adlun fiyya qada'uk, senantiasa adil seluruh keputusanmu terhadapku. Itu yang sudah diingat oleh kita. Kita pasrahkan ubun-ubun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ungkapan ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, abdi, wahai hambaku, anta turid wa ana urid. Engkau ingin, aku juga menginginkan. Wa in sallamtali fi ma turid, jika engkau serahkan apa yang menjadi keinginanmu kepadaku, a'taituka fi ma turid, aku akan berikan apa yang engkau inginkan. Wa illam tusallim li fi ma turid, wa illam tusallim li ma turid, tapi jika engkau tidak menyerahkan yang menjadi keinginanmu kepadaku, at'abtuka fi ma turid, aku akan buat engkau lelah di dalam mengejar apa yang kau inginkan. Wala yakunu illa ma yurid, wala yakunu illa ma urid, dan tidaklah yang terjadi kecuali yang menjadi keinginanku. Seorang hamba apabila tidak menyerahkan apa yang menjadi keinginan dia kepada Allah, ingat, yang akan terjadi tetaplah yang Allah inginkan. Kita menginginkan A, Allah menginginkan B, yang terjadi B. Maka kita serahkan keinginan kita agar itu menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita terus bersikeras, keras kepala, kita menganggap apa yang kita inginkan itulah yang terbaik, Allah akan bikin kita lelah dalam mencapai hal tersebut. Namun yang terjadi tetaplah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu hakikat kita memahami takdir itu seperti itu. Hakikat kita bersabar sebagaimana para nabi bersabar. Karena Nabi juga diperintahkan untuk bersabar. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah engkau dengan kesabaran yang indah. Lihat
Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesabaran itu disifati dengan indah? Sabran jamilah. Karena kesabaran itu meskipun pahit, namun buahnya pasti manis. Pasti manis. Pasti indah kesabaran itu. Ya. Kita diperintahkan untuk bersabar sebagaimana bersabar para nabi ulul azmi minar rusul. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau sebagaimana para nabi dari para ulul azmi itu mereka bersabar. Ya. Kesabaran itu banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat indah. Sebagaimana ungkapannya Nabi Yaqub alaihi salam, ya, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indahlah. Sekian tahun Nabi Yaqub menanti kehadiran Yusuf alaihi salam, disusul dengan kehilangan adiknya Bunyamin, disusul dengan tertahannya si sulung di negeri Mesir. Namun Nabi Yaqub bersabar. Fasabrun jamil. Ketika keluarganya mulai menyudutkannya, mulai mengatakan ini dan itu, bukan menghiburnya, fatawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf, ya, wa biyaddat aynah, sampai kemudian buta. Wa biyaddat aynah, buta kedua matanya menjadi putih. Ya. Minal huzn, karena dilanda kesedihan yang hebat. Dikatakan oleh para ulama, tidak pernah air matanya itu meninggalkan pipinya Nabi Yaqub. Setiap hari beliau menangis sampai beliau buta selama 80 tahun baru bertemu dengan Nabi Yusuf. 80 tahun. Ya. Air matanya terus mengalir sampai beliau terkena buta. Wa huwa kadhib, dan beliau menyimpan itu di hatinya. Tidak pernah diungkapkan kepada siapapun kesedihan beliau. Ya, jadi orang hanya melihatnya memang air matanya saja, tapi tidak pernah mendengar satu ucapan pun yang itu berisi keluhan beliau kepada manusia, tidak pernah. Makanya beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanyalah mengadukan bathi, kekhawatiranku terhadap Nabi Yusuf, terhadap Bunyamin, terhadap si sulung. Wa huzni, dan kesedihanku terhadap perkara yang telah lalu, bagaimana dahulu Yusuf dibuang. Ya. Dia sekarang sedang apa dan menjadi apa, bagaimana kondisinya, sedih. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah kesabarannya bagaimana? Allah pertemukan Yusuf dengan kedua orang tuanya beserta 11 saudaranya dalam tempat yang aman, situasi yang tenang, situasi yang nyaman. Dalam keadaan mereka sudah berdamai, kemudian mereka bersimpuh memberikan penghormatan kepada Nabi Yusuf. Kemudian beliau mengatakan kepada ayahnya, ya abati, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Wahai ayahanda, inilah takwil mimpiku dulu. Apa itu? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat bintang, aku melihat matahari dan bulan, dan juga 11 bintang, mereka bersujud kepadaku. Terjadi apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Indah. Allah katakan ahsanal qasas, kisah terbaik yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kisah terbaik tidak terlepas daripada buah kesabaran. Kesabaran Nabi Yaqub, kesabaran Nabi Yusuf. Ya. Demikian juga kesabaran yang dirasakan oleh Nabi Ayyub.
Allah katakan wa khudh biyadika dhigtha fadrib bihi wa la tahnath inna wajadnahu sabira ni'mal 'abd innahu awwab. Kapan itu? Ya, Nabi Ayub adalah sosok yang kesabarannya tidak diragukan lagi. Sampai-sampai syaitan dengan bala tentaranya seluruhnya kewalahan menghadapi Nabi Ayub. Rumahnya diruntuhkan oleh mereka, oleh syaitan itu, diruntuhkan. Anak-anaknya langsung meninggal saat itu juga. Semuanya tidak tersisa. Namun beliau tidak keluar kata keluhan, sumpah serampah dari mulut beliau, tetap bersabar. Ya, tetap bersabar. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabira. Aku mendapatkan hambaku itu, yakni ya Ayyub, sabira, adalah orang yang bersabar. Ni'mal 'abd, dialah nikmat-nikmatnya seorang hamba. Maksudnya hamba yang mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal 'abd, hamba yang paling beruntung. Innahu awwab, karena dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya sampaikan beberapa perkataan dari para salaf ya tentang sabar ini. Di mana sabar dikatakan oleh Sa'id Ibnu Jubair. Beliau mengatakan as-sabru i'tiraful 'abdi lillahi bima asabahu fihi wa ihtisabuhu indallah wa raja'u thawabihi wa qad yajza'u ar-rajulu wa huwa yatajalladu la yara minhu illa as-sabr. Sabar itu adalah manakala seorang hamba mengakui di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpanya. Itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharap pahala dari Allah. Dia mengharap ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seseorang itu dia bersedih. Dia bersedih. Wa huwa yatajallad, dia berusaha untuk menahan. Kadang-kadang mungkin sampai kepada tahap dia tidak bersabar. La yara minhu illa sabr. Namun ya tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi untuk dia. Tidak ada pilihan lain kecuali dia bersabar. Jadi bersabar itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang memang tidak ada pilihan lain selain bersabar. Kenapa demikian? Karena ketika seorang tidak bersabar, kadang-kadang tidak menambah kebahagiaan juga. Ketika orang sakit, dia tidak bersabar, sakitnya pun juga tidak menjadi sembuh. Namun apabila dia bersabar, maka sakitnya akan menjadi penggugur dosa dia, bahkan akan mendapatkan pahala. Makanya tidak ada pilihan lain selain bersabar. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara atau urusan seorang mukmin itu. Inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya pasti baik, kata Rasulullah. Wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ini tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin. In asabathu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat, ditimpa kenikmatan kebaikan, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu. Ini juga baik bagi dia. Wa in asabathu darra, namun jika menimpa dia keburukan, sabar, dia bersabar. Fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Artinya tidak ada urusan seorang mukmin yang beriman, karena kunci daripada tadi kebahagiaan adalah iman. Ya, seluruh urusan orang yang beriman itu baik. Antara dua, kebahagiaan dan juga ketika dia kehilangan nikmat. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Ketika hilang nikmat tersebut, maka dia bersabar. Begitu juga disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mengatakan wajadna khaira 'aishina bis-sabr. Kami mendapatkan sesuatu yang paling baik pada kehidupan kami, yaitu kesabaran. Juga dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, as-sabru minal iman. Kesabaran itu bagian daripada keimanan. Bimanzilatir ra's, dia ibarat kepala minal jasad, kepala yang ada pada tubuh. Fa idza dhahaba as-sabru
dhahabal iman. Jika kesabaran telah hilang, maka hilanglah juga keimanan tersebut. Nah, baik. Yang terakhir, ya, saya katakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Kapan batas kesabaran? Ya, artinya seseorang itu pasti di dunia ini tidak melulu dia sengsara. Betul tidak? Ada batasnya. Namun bukan kesabaran ada batasnya seperti yang diungkapkan banyak orang ketika dia marah, ya. Saya sudah bersabar, tapi kesabaran saya sudah habis. Saat itu Anda tidak bersabar. Saat itu Anda bukan orang yang bersabar. Tapi kesabaran betul ada batasnya. Kenapa? Karena kesabaran itu meskipun pahit, ada masanya yang dirasakan adalah manis. Hilang kesabaran tersebut. Namun hilangnya kesabaran tersebut bukan hilang pahala darinya, namun Allah mengganti kenikmatan dia dengan kenikmatan yang lainnya. Ya, ada batasnya. Kenapa? Karena di dunia ini selalu berganti. Artinya optimis kita. Hari ini kita bersabar, besok kita akan bersyukur. Akan hilang. Ada batasnya sabar itu. Nah, namun jangan sampai seperti seorang perempuan yang saat itu sedang menangis di atas kuburan. Rasulullah mendatangi dia, kemudian mengatakan, ya, isbiri wattaqillah. Bersabarlah engkau wahai perempuan dan bertakwalah kepada Allah. Jangan kau menangisi ya di atas kuburan tersebut, ya. Maka perempuan tersebut mengatakan, alaika anni, nyahlah dariku. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan yang telah menimpaku. Rasulullah kemudian pergi. Kemudian dia mengabarkan kepada perempuan tersebut, kamu tahu tidak? Tadi itu Rasulullah. Maka dia langsung mengejarnya. Meminta maaf, ya Rasulullah begini dan begitu. Apa kata Rasulullah? Fa inna sabra inda sadmatil ula. Kesabaran itu pada hantaman pertama. Kamu udah enggak bisa sabar lagi. Kamu udah habis, ya, kesempatan untuk bersabar. Artinya sabar itu pada pukulan pertama. Ketika seorang diberikan musibah, lantas dia ingat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itulah kesabaran. Itulah kesabaran. Bukan setelah dia nangis, setelah dia teriak-teriak, mencaci maki, setelah 2 minggu, 3 minggu sudah berganti, sudah mulai lupa, dia mengatakan, ya saya sabar aja. Nah, itu bukan bersabar. Ya, nggak ada pilihan lain kalau itu. Memang harus bagaimana nangis setiap hari? Nggak mungkin juga, ya. Seperti itu. Jadi kesabaran itu indah. Kesabaran itu ya pasti ada akhirnya. Allah ganti dengan kebahagiaan yang lain. Ya, oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa memupuk kebahagiaan pada diri kita dengan 2 hal yang bersumber dari keimanan kita terhadap takdir Allah, yaitu yang pertama syukur kita kepada Allah, yang kedua kita senantiasa bersabar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, itu barangkali materi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, Pak? Ada? Iya, silahkan. Dibatasi ya pertanyaannya, katanya 3 pertanyaan saja sih, dipersilakan. Ya, kalau ada yang bertanya, kalau tidak ada ya kita akhiri. Iya, silakan. Terdengar tidak? Iya, silakan. Baik. Ciri hidup kita berkah. Nah, kita harus tahu dulu apa itu al-barakah. Apa itu al-barakah? Orang biasa bilang ngalap berkah. Ya, ngalap berkah. Barakah itu bahasa Arab, Ibu. Al-barakatu itu di dalam bahasa Arab artinya al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Turunnya kebaikan yang banyak. Dan turunnya kebaikan yang banyak itu tidak diukur dengan sedikit atau besarnya sesuatu. Sesuatu bisa besar namun tidak ada barakahnya. Ada sesuatu yang kecil namun banyak berkahnya. Maka untuk mengukur apakah hidup kita berkah, maka tentu saja kita harus melihat
apakah yang menjadi tujuan kehidupan kita itu sudah tercapai apa belum? Karena tidak ada kebaikan di dalam hidup kita itu selain daripada kita mencapai apa yang menjadi tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Allah akan sebutkan dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Itu tujuan manusia. Yang lain itu makan, minum, menikah, itu bukan tujuan utama. Karena kalau itu tujuan utama, hewan pun juga sama minum dan makan. Hewan juga menikah sama. Namun manusia dan jin itu diberikan kekhususan. Menjadi tujuan mereka apa itu? Ibadah. Maka ketika ibadah seseorang itu semakin baik, semakin bagus, ya, artinya menjadi prioritas dia dibandingkan dunia yang menjadi sampingan sebetulnya, maka di sanalah letak keberkahan dia, letak kebaikan yang ada dalam dirinya. Dan ini luas pembahasannya karena keberkahan itu sifatnya umum. Dalam suatu hal pasti bisa jadi ada keberkahannya. Dalam makan aja kan bisa ada keberkahannya. Maka Rasulullah memerintahkan untuk menghabiskan makanan sampai menjilati makanan karena engkau tidak tahu di mana barokahnya, gitu kan. Artinya kita tidak tahu pada suapan mana di sana itu banyak keberkahannya yang akan membuat kita kenyang, membuat kita sehat, membuat kita menjadi semangat beribadah, menjadi rezeki yang halal, doa kita jadi diijabah. Kan itu semuanya kebaikan. Di dalam keluarga kita, kapan itu menjadi barakah gitu? Ketika ya anak-anak kita itu menjadi saleh-saleh, suaminya menjadi saleh juga. Itu kan mengenal Allah Subhanahu wa taala, menjadi penyejuk pandangan. Itulah keberkahan yang hakiki. Yang hakiki sebetulnya bisa dilihat keberkahan hidup seseorang itu. Nah, adanya dari kebaikan yang lahir dalam dirinya. Karena al-barakah itu adalah kebaikan. Ketika seseorang itu sulit untuk berbuat kebaikan, maka ketahuilah dia telah diharamkan oleh Allah dari keberkahan. Ya, sulit sholat berjamaah, gitu kan? Sulit datang ke pengajian, sulit mendengarkan nasihat. Pokoknya hal-hal yang berbau kebaikan itu sulit. Tapi kalau sudah berbau yang negatif, maksiat, itu mudah sekali dia melakukannya. Berarti dia tidak barakah. Ya, tidak ada kebaikan padanya. Nah, baik. Ya, ada lagi? Ada lagi? Silakan, Pak. Dalam sebuah hadis kan kita mengetahui bahwa 70.000 umatnya Rasulullah itu yang masuk surga tanpa hisab. Bagaimana peluang kita nih sebagai umat yang belakangan dibandingkan umat-umat yang di awal-awal ya? Iya. Nah, saingannya ketat gitu ya. Iya. Peluang kita pengen menjadi salah satu di antara 70.000. Iya. Tapi itu dijelaskan oleh para ulama, ya, bahwa 70.000 itu bukan 70.000 itu saja. Namun dikatakan dari setiap satuannya, saya lupa, dari setiap satuannya ada 70.000 begitu. Jadi dikali lipatkan, banyak sekali. Tidak terbatas pada 70.000. Itu yang saya ketahui. Jawabannya itu, ya. Jadi para ulama menjelaskan tidak terbatas pada 70.000 orang. Jadi mungkin yang belum tahu, dalam hadis Rasulullah ada disebutkan ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi tanpa ngantri, Bu. Ngambil sembako itu tanpa ngantri. Udah langsung cabut gitu, dapat. Bahkan dianterin ke rumahnya. Tanpa hisab, tanpa azab. Karena orang itu ada yang dihisab, ada yang diazab juga. Ada yang lolos dari azab, tapi dia juga nggak lolos dari hisab, harus berdiri disetrap dulu lama, nggak masuk surga, tegang gitu, takut dihisab, tapi dia nggak masuk neraka gitu, lolos, tapi dihisab, ya disetrap, Pak. Disetrap itu kalau udah disetrap, dihukum nggak dihukum tetap grogi. Ini dihukum, disetrapnya di akhirat, dalam keadaan apa? Khufatan, uratan, ghurla, tidak pakai sendal, tidak dikhitan, tidak berpakaian, ya. Kadang-kadang ditampakkan di depan seluruh makhluk. Ada juga memang yang disetrapnya itu khusus berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hijabnya, tirainya ditutup, kemudian berdua saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tanda orang akan diringankan. Dia itu cuma
dibahas aja dosanya. Kamu lakuin ini ya, kamu lakuin itu di waktu ini itu, sampai dia ngaku seluruh dosanya, Bu. Dari mulai dia balik sampai dia meninggal, dosanya dihitung oleh Allah, ya. Namun pada akhirnya Allah katakan, aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia dan hari ini aku ampuni kamu. Oh, itu bahagianya. Itu kita menjadi hamba yang itu saja sudah beruntung. Kadang-kadang saya sendiri gitu ya, suka berpikir, jauh Pak kalau bila hisab bila azab, meskipun kita terus optimis gitu ya. Tapi suka berpikir, ya Allah, kita yakin nih banyak dosa, tapi paling enggak menjadi hamba yang itu tuh. Ya, diajak bicara oleh Allah berdua tanpa ada penerjemah, ditutup tirai, seluruh manusia nggak bisa lihat, ditanyain dari awal sampai akhir, ya udah, akhirnya dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, aku tutupi dosa-dosamu di dunia kan, nggak aku tampakkan aib-aib kamu. Nah, sebagaimana aku tutupi dunia, maka aku ampuni hari ini. Sudah, dia lolos. Ada yang seperti itu. Ya, tapi ada juga yang istiqsa. Itu kalau sudah di istiqsa, dipreteli oleh Allah, itu udah nggak selamat dalam hadis itu. Kalau sudah di sidangnya itu beda kan, sidang itu ya, ada yang ringan, ada yang, kalau sudah oleh Allah dipreteli sampai ke akar-akarnya, pokoknya itu udah nggak selamat itu orang seperti itu. Udzib, kata hadis, pasti dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kita berlindung, tetap optimis dengan menjalankan tadi. Ya, apa itu kuncinya? Tawakal kuncinya ya. Nah, itu tawakal kuncinya jika seorang ingin selamat dari hisab, dari azab, jadi langsung gitu, langsung masuk kamu surga, langsung aja masuk surga. Nggak ada hisab, nggak dihitung amalannya. Dia pernah buat dosa, iya pernah, tapi nggak dihitung oleh Allah. Pokoknya itu dibiarkan aja, langsung masuk surga. Ya, Masya Allah. Ada orang-orang seperti itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin. Satu lagi pertanyaannya. Ada lagi? Iya, Pak, silakan. Ya. Tentang tawakal. Tawakal itu menggantungkan, seluruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal ini dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita keluar rumah kan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Karena begini, di dunia ini ketika kita keluar rumah itu banyak sekali hal-hal yang akan menyibukkan kita, atau kita ingin bekerja, ingin meraih sesuatu. Maka hal tersebut tidak akan didapat kecuali dengan pertolongan Allah. Maka kita minta kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang kedua dalam hal ibadah. Allah juga perintahkan kita, perintahkan Rasulullah, perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena seorang tidak bisa sujud, tidak bisa ruku, tidak bisa salat berjamaah, tidak bisa sedekah, tidak bisa hadir ke pengajian ini kecuali dengan taufik dan petunjuk dari Allah. Maka harus tawakal kepada Allah. Hati tawakal itu memang berat, karena harus terus meyakini kalau itu tuh adalah dengan bantuan Allah, bantuan Allah, bantuan Allah. Saya ini kecil, saya ini kerdil, saya ini nggak bisa apa-apa dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat. Terus seperti itu akan menjadi hamba yang tawakal. Namun itu sulit, Pak. Ya, sulit. Kadang-kadang kan kita malah bersandar kepada diri kita sendiri. Dalam sebuah doa, di doa pagi dan siang itu kan dikatakan aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki seluruh urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau serahkan aku kepada diriku itu sekejap mata. Saking kita perlunya bantuan Allah, Allah mengajarkan, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan serahkan aku kepada diriku meski itu sekejap mata gitu. Urus aku ya Allah, atur aku ya Allah, bimbing aku ya Allah. Itu maksudnya seorang mukmin. Begitu, Pak. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.